Beberapa pekan silam, kami mengunjungi Garut Selatan, Jawa Barat. Di kawasan hutannya, warga dan pelintas mengaku melihat sosok harimau. Masih kelihatan, kan saya kan kalau yang bawa mobil kan nggak lihat, kalau saya kan di sampingnya gitu kan, lihat di depan duduknya, jongkok kayak kucing. Ada suara kret kayak gua melek, kok ada macan di sini, gara-gara macan kumbang di sini, gara. Harimaunya kalau harimau lodaya juga sama, cuma besar, nggak kayak harimau biasanya. Kalau harimau biasanya kan cuma sebesar gini. Kalau harimau yang jadi-jadian, dibilang harimau jadi-jadian itu hampir sebesar kuda. Harimau apa yang dijumpai warga Garut Selatan? Salah seorang saksi adalah Airulia, warga Pamengpek yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga. Suatu hari, Airulia bersama suami dan seorang teman melintasi hutan Sancang, Kecamatan Cibalong, kurang lebih 28 km dari pusat kota Pamengpek. Waktu itu mau maghrib, sama naik mobil gitu, sama suami saya, sama ada teman saya di belakang. Terus waktu itu saya kan lihat harimau gitu, lagi duduk kayak duduknya itu jongkok kayak kucing gitu. Terus setelah itu saya teriak gitu ke suami saya, ada harimau gitu. Pas udah gitu mobil lagi jalan langsung mati. Udah gitu pas yang di belakang namanya itu Asepnya gitu. Oh bang, nyalain itunya rokok gitu. Setelah dinyalain, ya kita kan panik lihat harimau kan gitu. Jadi panik gitu. Pas udah gitu dinyalain rokok, langsung mobilnya jalan gitu. Kejadian serupa dialami Tony Rahmat, warga Garut Selatan. Dia mengalaminya di Cihurip, di sekitar 40 km di sebelah timur laut Pamengpek. Bapak tikungan kita pas begitu ada ketemu tuh, ada warung-warung rumah makan kecil, pengen istirahat sini gitu, gua istirahat situ tak. Nah gitu tiduran dah, si jok mobil tuh ini disandarin ke belakang. Itu nggak lama tuh teh. Beberapa saat gua merem bentar, ada suara kret kayak gitu. Gua melek, kok ada macan di sini. Harimau hitam yang dilihat Tony besar kemungkinan adalah macan kumbang. Nama latinnya Panthera pardus. Jenisnya sama dengan macan tutul. Sedangkan harimau belang yang dilihat Airulia jenisnya berbeda. Nama latinnya Panthera tigris sondaica atau lebih dikenal sebagai harimau Jawa. Persoalannya, sejak tahun 1980-an harimau Jawa sudah dinyatakan punah. Lantas, mungkinkah harimau yang dilihat Airulia bukan harimau biasa? Ketidakbiasaan sosok harimau di Garut Selatan dirasakan Solehudin, warga Pamengpek pada suatu malam di tahun 2011. Cerita sama anak-anak lagi main, lagi camping ya, polisi iseng-iseng gitu. Karena berhubung anak-anak nggak percaya ya,
Mungkin di situ dibuktikan bahwa keberadaan mereka ini ada gitu kan. Bukan hanya kita yang duduk di situ atau hanya kita yang duduk di sini, ternyata mereka juga ada. Sering juga orang yang didatangi atau nampak sama lain sering juga. Cuma tergantung orang yang didatangi seperti apa. Harimaunya kalau harimau lodaya juga sama, cuma besar, nggak kayak harimau biasanya. Kalau harimau biasa kan cuma sebesar gini. Kalau harimau yang jadi-jadian, dibilang harimau jadi-jadian itu hampir sebesar kita. Tim kami menelusuri hutan dan gua di kawasan Garut Selatan dengan harapan dapat menemukan bukti penampakan harimau. Lekatnya sosok harimau dalam legenda dan mitos masyarakat Jawa Barat mendorong penelusuran tidak hanya dilakukan secara fisik dan kasat mata, tapi juga secara supranatural. Kalau ngelihat pernah, tapi macan itu macan tutul, bahkan pernah dapat anaknya. Di kawasan Garut Selatan, Jawa Barat, yang pelosok hutannya dihuni beragam satwa liar, sebagian warga memergoki sosok harimau. Sebagian dari mereka percaya sosok yang ditemui tidak alami, tapi harimau jadi-jadian. Fenomena harimau jadi-jadian makin sering mencuat, manakala nama sancang disebut-sebut. Dalam hikayat masyarakat Sunda, Leweng Sancang atau Hutan Sancang diyakini sebagai tempat Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran terakhir, tilem atau menghilang. Sosok Prabu Siliwangi selalu dikaitkan dengan perlambangnya, yaitu harimau belang. Selain terkait legenda Prabu Siliwangi, Hutan Sancang yang berstatus cagar alam dengan luas 2.157 hektar dipercaya sebagai saksi penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Nah, zaman dulu, zaman kerajaan Tarumanagara, rajanya Kretawarman generasi ke-8, pernah suatu ketika beliau itu ingin berburu ke hutan. Jadi hutan yang paling gerang, yang paling mengerikan, yang paling banyak cerita dan mitosnya itu adalah Hutan Sancang disebutnya. Saat memancing, Prabu Kertawarman berkenalan dengan seorang gadis, anak nelayan setempat. Singkat cerita, mereka menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki yang dinamakan Rakian Sancang, yang berarti anak raja dari Hutan Sancang. Maka anak itulah di kemudian hari dikenal sebagai Rakian Sancang, artinya anak raja dari Hutan Sancang. Itu yang saya tahu itu. Kalau nama Sancang itu dari mana saya nggak ngerti. Nah, anak raja dari Hutan Sancang inilah yang menjadi cerita legenda bagi orang Garut. Yang kemudian Rakian Sancang rubah vokal jadi Kian Santang yang pernah diislamkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya terkait Hutan Sancang, sosok harimau yang menjadi perlambang Prabu Siliwangi mewarnai hampir setiap aspek mistik dalam kehidupan spiritual di seputar kawasan yang dulu termasuk wilayah kerajaan Galuh Pajajaran. Seperti terlihat dalam karya-karya Rita Laraswati, seorang pelukis otodidak yang tinggal di kota Garut. Saya mengalami suatu mimpi yang saya didatangi oleh ribuan harimau. Harimau itu mengelilingi saya dan ada satu harimau yang sangat besar, harimau putih, itu mengangkat tubuh saya. Gitu. Tubuh saya itu diangkat,
Dan mereka berkata dengan suara yang sama, dengan bahasa Sunda, ulah sieun incu, gitu. Jangan takut cucuku, gitu. Kami ada padamu, gitu. Dalam kurun waktu 2 tahun, Rita Laraswati telah membuat 30-an lukisan harimau. Di antara pengalaman mistik, kepercayaan lokal, dan dunia kasat mata, sosok harimau menjadi bagian yang tak terlepaskan dari kehidupan mereka, yang kesehariannya lekat dengan kawasan hutan di Garut Selatan. Mereka adalah pemburu dan pengembala ternak di kawasan seputar Cibalong dan Sancang. Kalau ngelihat pernah, tapi macan itu macan tutul, bahkan pernah dapat anaknya. Dulu sampai saya urusin sampai gede gitu, sampai ketahuan sama pemerintah di pihak kepolisian bahwa macan itu jangan diurus tanpa surat. Yang saya lihat, terus yang dulu saya ambil anaknya itu macan tutul. Sebagai perlambang Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran terakhir, harimau adalah sosok yang tak terlepaskan dalam legenda dan folklor masyarakat Jawa Barat. Harimau, satwa yang dinyatakan punah dari Pulau Jawa, pada dasawarsa 1980-an muncul dalam pengalaman spiritual dan perjumpaan di kegelapan malam sebagai harimau jejadian. Di kawasan Garut Selatan, perjumpaan dengan harimau kerap terjadi di perkebunan karet yang berbatasan dengan hutan Sancang. Salah seorang yang mengalaminya adalah Jajang. Jajang yang sehari-hari bekerja di perkebunan karet di kawasan Cibalong, beberapa kali melihat harimau loreng dan juga macan tutul di sebuah gua yang kini disebut Gua Ucing. Yang saya lihat, terus yang dulu saya ambil anaknya itu macan tutul. Kalau yang saya lihat di sini itu kayak macan macan sancang gitu. Jadi kelihatan ininya ya hitam putih. Kalau macan tutul kan totol-totol gitu. Kalau ini hitam sama putih. Jadi gedenya juga kalau dibandingkan saya berdiri masih tinggian itu. Berapa panjang? Kurang lebih lah ketutup jalan aja, 2 atau 3 meter. Oh, waktu saya lihat di sana, di pudunan, kepalanya udah masuk ke pisang nih, ekornya belum habis, masih di jalanan. Tapi hitam putih ya, Pak? Hitam putih. Belang atau totol? Belang. Belang. Belang hitam putih. Harimau berarti? Itu harimau. Ya mungkin itu yang saya lihat gitu ya. Itu adalah macan jejadian. Sana itu ada gua apa sih, Pak? Gua Batu Ucing. Oh. Dari mana, Bang? Ah, terus nama tahu, Pak. Oh, di Pak, orang kobra, Pak. Oh, orang ayo. Hah? Ayo. Kobra. Perbincangan dengan Jajang mendadak terganggu saat tiba-tiba ada seseorang yang baru turun gunung mengaku melihat seekor ular. Jajang yang juga menggantungkan hidupnya dari mencari dan menjual ular langsung bergerak untuk memburunya. Ini.
sana itu ada 2 gunung, Gunung Ucing dan Gunung Tulang. Di tempat tersebut warga pernah melihat adanya macan tutul dan harimau. Kita ke sana. Kita udah sampai di salah satu gua yang masuknya itu vertikal turun ke bawah dengan lubang yang cukup sempit. Di sini nih warga pernah melihat adanya macan tutul yang sedang beranak. Mungkin karena lubangnya terlalu sempit, biar saya aja yang masuk sama beberapa kameramen. Oke? Ya. Awas pak. Bisa bang? Ya. Tunggu gue turun di sini. Ruangan ini cuma muat untuk 1 kali 1 orang. Kalau yang Meli lihat sih di atas ini suka ada beberapa, tepat di atas gua ini ada beberapa hewan yang menyerupai macan atau harimau ya. Terus didampingi dengan 2 orang laki-laki dan 1 seorang perempuan. Itu tiap malam dia pasti ada di atas ini. Silo dari cahaya, tapi pas dari situ ke situ ada kayak dalamnya sayap putih. Yaitu perempuan yang tadi aku bilang, kan pertama dia datang dari sana, terus dia berhenti di tengah-tengah, terus dia jalan lagi ke sana, terus dia balik lagi. Astagfirullahaladzim. Ada suara ya? Ya. Lila anginnya mulai gede. Itu batang pohon tuh sebenarnya, cuman pas kalau jangan sebenarnya kayak semacam jubah warna putih, tapi dia nggak belakangin kita. Ada tangan, gimana? Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak? Ada apa? Itu tadi ada tangan, terus tiba-tiba dari pohon itu langsung terbang. Itu yang terbangnya tangan atau beda? Tangannya langsung terbang, jadi tangan. 2 tangan atau 1 tangan? 1. Jadi kan di situ ada kayak lubang tuh. Ini nih di bawah tuh. Terus ada celah. Terus kan iya, dia kayak tadi tuh keluar terus buat ngagetin pengunjung atau orang-orang yang melintasi gua ini. Hah? Di belakang. Suara keserah tapi lebih ke manusia. Gitu.
Enak banget. Dari bawah juga ada tadi kayak dari bawah kiri kayak suara. Aku nggak dengar. Terus yang ada warga yang katanya datang ke sini dan nekat mau masuk ke gua kucing ini tanpa permisi dan tanpa minta izin. Dia memasukkan tangannya dan tiba-tiba tangan itu berubah menjadi bulu semuanya. Iya. Itu yang kamu lihat seperti apa, Tante? Nelly? Kalau yang aku lihat sama aku rasain, jadi ya yang pertama dia datang dengan menantang ya, karena kan sebelum dia datang ke sini itu dia diperingatkan, karena kan gue ini juga belum ada seseorang yang menjamah ya, sampai akhirnya paling cuman kayak melintasi ya, belum masuk ke dalam. Terus akhirnya dia udah datang terus diperingati jangan, tapi dia tetap nekat gitu, dia tetap nekat dan sama aja dia menantangi apa yang udah diperintahkan. Allah Akbar. Ada suara sebelah sana. Di Garut Selatan, Jawa Barat, penampakan sosok harimau bercampur antara kenyataan dan fenomena gaib yang terkait hikayat Prabu Siliwangi dan Kian Santang. Antara harimau yang habitatnya kian terkikis dan harimau jadi-jadian. Untuk membuktikan penampakan sosok harimau yang nyata dan yang gaib, kami mencoba melakukan penelusuran. Setelah sebelumnya bertemu dengan beberapa pemburu lokal dan menelusuri Gua Ucing, kami menuju hutan sancang yang angker pada malam hari. Dalam hikayat orang Sunda, hutan sancang dipercaya sebagai tempat Prabu Siliwangi tilem atau menghilang. Pada masa kini, hutan sancang adalah cagar alam seluas lebih dari 2.150 hektar yang menjadi habitat beragam satwa liar, termasuk harimau. Oke, teman-teman, hari ini kita mau menelusuri jejak harimau jadi-jadian yang dipercaya ada di sekitar hutan sancang di Kecamatan Cibalong. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ya, kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Merapat sedikit. Oke, berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Tadi pas lagi perjalanan kita mau masuk ke dalam, Nelly ingat ada di depan sana tuh sosok seorang laki-laki berjubah hitam. Laki-laki. Tinggal hewan yang tadi dia bawa aja sih. Oh ya, itu ada yang bergerak. Itu ada yang bergerak. Nah. Oke, tadi itu bergerak. Nah, itu masih ada. Tadi itu bergerak. Ya, tadi itu bergerak. Itu yang seorang jubah, laki-laki berjubah itu, tadi dia masuk ke dalam ke sebelah kiri, terus dia manggil beberapa temannya untuk datang ke sini. Terus tadi hanya lewat. Nah, kita harus waspada juga karena ini kan di hutan sancang ini dipercaya masih ada macan tutul atau harimau. Iya, semua. Ya, jadi ada baiknya kita lanjutkan perjalanan. Ya.
kita udah sampai nih di tujuan pertama kita. Di Batu Bilik kan, Bang? Iya. Oke. Menurut warga setempat, tempat ini sering dijadikan tempat pesugihan atau ya meditasi, biar kita tahu merasakan suasana mistisnya. Mungkin harus ada satu orang yang kita taruh di sini, mungkin boleh kamera kita taruh di sini satu. Taruhin biar dengan handycamnya. Oke. Ya, coba. Let's go. Coba. Kayak dengar suara di belakang. Ini di pinggir sungai. Takutnya double antara takut dengan hewan yang benar-benar ada di sini atau siluman harimau yang tadi Meli jelasin, dan bahkan sosok-sosok yang mungkin ada dan terlihat nanti. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Surat kayak gitu di sebelah sana 3 kali. Allahu Akbar. Ada suara sebelah sana. Sekejam. Ya Allah, semoga itu bukan hewan sesungguhnya, semoga itu bukan hantu, semoga itu bukan apapun. Ya Allah. Sekejam. Ada suara keras banget. Halo, cek. Kita ke sana. Mami, astagfirullah. Halo, di mana, cepet ya? Kita udah dekat. Meli, sini Mel. Udah sampai ke tujuan kedua. Tapi nggak terlalu kuat energinya. Cuma ada penunggu tetapnya di sini 1, sosok laki-laki. Ini wangi apa ya? Yang pakai ini ya? Ini. Apa? Angin. Bukan. Enggak. Ada. Oh, nggak ada. Di sini sosok penunggunya itu laki-laki. Terus dia berkumis, jenggotan itu putih, rambutnya juga lumayan panjang, sepinggang. Oke, hari udah pagi. Kita akan melanjutkan penelusuran kita ke arah kebun karet. Karena di sana beberapa warga percaya pernah melihat adanya harimau belang atau harimau, bukan macan tutul yang seharusnya sudah punah. Kita melanjutkan ke sana, Ji. Oke. Ya. Kita akan melewati perkebunan karet di mana warga sekitar pernah melihat harimau melintas. Harimau cenderung menyerang masanya dari belakang. Oleh karena itu, kita harus mengetohnya dengan memasang topeng di belakang kepala kita. Seperti ini. Ready, guys? Ready. Di tengah penelusuran, kami bertemu dengan Mang Danu, seorang pengembala. Warga sekitar memang juga menjadikan hutan sancang padang penggembalaan sapi dan kerbau.
Halo. Halo. Ya. Lagi ngapain? Lagi mengembala sapi. Sapi? Iya. Berapa ekor sapi? 40 ekor. 40? Iya. Oh. Bang, menurut cerita warga sekitar, daerah ini pernah terlihat harimau atau macan melintas. Kalau Bang Danu sendiri pernah? Pernah lihat jam 10 siang, lintasan dari sini ke sana gitu. Tapi nggak jaraknya nggak lama gitu, cuma melintas aja gitu. Sekarang nggak tahu ada di mana gitu. Cuma kan gitu mah pindah-pindah di mana tempatnya gitu. Itu kapan ya Pak? 2013 lah. Tahun yang lalu? Iya, setahun yang lalu. Saat itu Bapak sedang apa? Mengembala kerbau. Itu harimau atau macan tutul? Harimau. Alurnya yakin. Saya melihat sekitar 15 meteran lah. Oke. Satu ekor? Satu ekor. Tapi harimaunya kurus gitu. Jika informasi Mang Danu akurat, maka pertanyaan yang timbul kemudian, mungkinkah harimau belang yang dia lihat adalah harimau Jawa? Harimau yang telah dinyatakan punah sejak 30-an tahun silam. Saat menelusuri sosok harimau jadi-jadian di kawasan Garut Selatan, Jawa Barat, kami menemukan realita yang tidak disangka-sangka. Informasi yang muncul dari beberapa kesaksian menyiratkan kemungkinan bahwa di sekitar hutan Sancang dan Gunung Tulang, harimau Jawa yang dinyatakan punah pada tahun 1980-an masih bertahan hidup. Bukan harimau gaib, tapi harimau betulan. Kemungkinan harimau Jawa masih bertahan di Garut Selatan diperkuat oleh cerita Mang Olik. Pada tahun 1990-an, sang pemburu dari Cibalong bahkan sempat berkelahi dan membunuh sang harimau belang. Kebetulan saya dekat, anjing saya dikejar, saya diburu. Lagi berantem sama harimau itu. Nah, waktunya jam 3 sore. Dapat jam 4 sore. Ya setelah itu diangkat sama teman-teman, orang cerdas bodas, sama berburu sama saya. Nah kebetulan waktu itu musyawarah, kata saya ke teman, ini mau diapain? Ya udah, ambil kulitnya dengan bulunya, kakinya, dagingnya. Ya dagingnya mah dibagikan semua orang cerdas bodas. Suatu hari kami mendapatkan informasi akan ada perburuan babi hutan di Gunung Tulang. Kami berminat ikut berburu, karena babi hutan termasuk menu makanan harimau. Jadi, dengan ikut berburu mangsanya, kami berpeluang untuk bertemu dengan sang raja hutan. Perburuan hanya menghasilkan babi hutan. Kami tidak bertemu dengan pemangsanya, harimau Gunung Tulang. Harimau loreng dan macan tutul di Taman Satwa Cikembulan menghabiskan 4,5 hingga 6,5 kilogram daging setiap harinya. Jika hutan Sancang, Gunung Tulang, dan sekitarnya dapat menyediakan makanan dengan jumlah yang kira-kira sama, bukan tidak mungkin harimau Jawa masih ada. Bukan sekedar harimau jadi-jadian pengikut Prabu Siliwangi. Kami menemui Dr. Ligaya, seorang dokter hewan pengamat harimau, untuk mengetahui lebih jauh tentang harimau dan macan tutul.
Kalau dilihat di hutan-hutan seperti di Sumatera itu memang masih ada ya, cukup kalau dilihat memang kalau dengar dari teman-teman yang kerja di in situ, mereka juga melihat bahwa walaupun jumlahnya katanya mulai berkurang karena populasinya menurun katanya, tapi kalau dilihat dengan yang ada ya mereka masih hidup dan masih bisa berkembang biak, ya kemungkinan masih mencukupi. Oke, saya pun mendengar bahwa ada katanya, ada yang di Gunung Slamet, ada yang di Jawa Barat, ada yang juga Jawa Timur, katanya, aduh kalaupun memang benar ada, buat saya sendiri sebagai orang yang bekerja dengan karnivora besar ini, ya sangat mengharapkan ya. Tapi untuk menyatakan bahwa satu spesies itu masih ada, jelas perlu ada pembuktian ilmiah. Jadi untuk itu memang yang paling dekat katanya adalah foto yang harus memang benar terlihat apakah dia masih hidup atau mati, dan wilayahnya benar di Jawa. Tapi ya nanti harus dikuatkan lagi dengan pemeriksaan DNA. Karena untuk pemeriksaan DNA memang kebetulan yang saya tahu kayak library-nya ya, perpustakaan DNA itu udah ada untuk semua jenis harimau yang ada di dunia. Jadi kalau itu bisa terbukti, artinya harimau itu masih ada. Ya. Berbagai kemungkinan masih menyelimuti misteri harimau di Garut Selatan. Namun, yang terbaik adalah berharap. Semoga kepercayaan tentang harimau jadi-jadian justru dapat menjadi tabir penyelamat kelestarian harimau Jawa. Seandainya memang belum punah, sebagaimana diyakini sejak 30 tahun silam.